jenengku Ananta Sumbiring. Kula minangka ketua ini Jowo. Kenalkan, jenengku Citra. Neng kene aku bertugas jadi sekretaris. Kula nuwun sedayanipun. Nami kula Vanessa Analia Berupasaribu. Kula ton mriki bertugas dados bendahara. Perkenalkan, jenengku Fajar Arwana Saragi. Nang suku Jawa iki aku jadi penanggung jawab vokal. Perkenalkan, jenengku Juanda, aku dadi penanggung jawab kostum. Perkenalkan, jenengku Estron Simbolon. Aku dadi penanggung jawab pemusik. Kenalkan, jenengku Elizabeth. Aku dari penanggung jawab tata rias. Perkenalkan, aku Pemantara Simanjuntak. Aku dadi penanggung jawab KKNI. Perkenalkan, jenengku Anggi Nasution, aku jadi penanggung jawab KKN. Perkenalkan, jenengku Dita Simanjuntak. Kula dadi penanggung jawab gerak tari. Perkenalkan, jenengku Emilia. Aku dadi penanggung jawab foto dan video. Secara umum, seni musik adalah cabang seni yang menggabungkan nada, suara, melodi, harmoni, ritme, tempo, serta harmoni alat-alat musik. Nah, alat-alat musik dalam sejarah Jawa itu lebih sering disebut dengan waditra, khususnya pada masa Jawa kuno. Dan vokal sebagai sarana ekspresi juga tidak lepas dari perasaan dan emosi penciptanya pada zaman sejarah musik. Apabila seni tari itu berbasis pada gerak atau stilasi gerak, seni drama itu berbasis pada gerak dan suara, maka basis seni musik adalah suara. Olah suara dalam konteks kesenian menghasilkan apa yang kita namai sebagai seni suara. Nah, secara harfiah, itu menunjuk kepada olah suara atau bunyi-bunyian, termasuk musik dan sebagainya. Sebagai sebuah istilah, musik merupakan kata serapan dari bahasa Inggris, yakni music, yang secara etimologis berasal dari kata musike. Dan pada bahasa Yunani, kata musike ini merupakan sebutan bagi semua seni yang dipimpin oleh muses, yang berupa dewa musik dan puisi. Antara musik dan puisi ini memang acap terkait. Puisi hadir sebagai syair atau lirik lagu, adapun musik menjadi pengiring penyanyian atau pelaguan puisi, sebagaimana antara lain tergambar dalam sebutan musikalisasi puisi. Makanya ada istilah dua muka dari sekeping mata aung. Ada musisi yang sekaligus pembuat lirik lagu, namun terbuka pula suatu kemungkinan bahwa puisi yang dinyanyikan dengan iringan musik dari seseorang atau sekelompok orang musisi itu diciptakan oleh orang lain. Seperti halnya dengan cabang-cabang seni lainnya, seni musik ini bersifat universal, dalam arti terdapat dimanapun dan kapanpun. Setiap lapis massa memiliki olah musikalnya sendiri. Terkadang olah musikal yang berasal dari masa lampau mampu melintas masa hingga memasuki lapis masa yang berikutnya. Proses melintas masa itulah yang kita sebut sebagai musik tradisi, atau bisa juga disebut dengan musik tradisional. Lantaran itulah maka musik tradisi dapat dijejaki perjalanannya dari waktu ke waktu, bahkan masa ke masa. Perunutan tentang tumbuh kembangnya karya musikal membawa kita kepada sejarah musik, yakni kajian sejarah mengenai gagasan, aktivitas, dan karya musikal masa lampau berdasarkan jejak tersisanya yang sampai kepada kita di masa sekarang. Itu yang disebut dengan musik tradisi. Salah satu metrum atau puisi yang ada pada masa Jawa kuno itu disebut dengan kidung, melainkan itu biasa disebut dengan menyanyi dalam arti yang sangat umum. Misalnya Kakawin Kresnayana itu melukiskan bahwa ketika Kresna dan para pengiring menginap di suatu dharma sabha, manakala malam hari itu bisa terdengar burung-burung bernyanyi atau mengidung. Tetapi pada pagi harinya tidak lagi terdengar nyanyian itu. Demikian pula dalam Kakawin Bharatayuda digambarkan bahwa suara burung kokila atau engkok yang tengah bertengger di pohon kanigara menyerupai getaran nyanyian atau kidung dari orang yang jatuh cinta. Sementara itu, ada lagi yang disebut dengan Kakawin Gatot Kacasyara, menggambarkan nyanyian dari burung merak atau merak angdung yang ditimpali dengan suara genta kemenangan. Nah, pada bagian lain dari Kakawin ini digambarkan tentang nyanyian atau widu dari burung kuong yang tidak sebanding apabila ia menari. Kitab Hariwangsa
itu melukiskan bahwa suara burung kuong dengan seni musik vokal tercermin dari nama lain dari burung ini, yaitu manuk widuan. Sebutan widuan terbentuk dari widu tambah an. Kidung Sri Tanjung menceritakan bahwa tatkala si Dapsa dan para pasukannya sampai pada jurang-jurang berbatu, terdengarlah suara ketok-ketok kincir air dari bambu kuning. Burung-burung bernyanyi seakan itu merupakan paduan suara. Ada lagi Kidung Harsawijaya yang menyebutkan bahwa burung gending ditimpali oleh suara dari insekta cenggeret, suatu paduan bunyi yang terkesan sangat musikal. Kidung ada kalanya dinyanyikan sebagai pengiring satu pertunjukan wayang. Bahkan dapat dikatakan bahwa pertunjukan wayang harus disertai dengan lagu-lagu. Dalam hubungan ini, Kidung Malat menceritakan bahwa apabila ada pertunjukan wayang di keraton, maka akan dinyanyikanlah Kidung Wulir Polaman. Perihal Kidung Wulir Polaman itu, kitab Gancaran Paraton menceritakan bahwa pada waktu Aji, Katong ditahan di ujung Galuh. Sang raja mengubah sebuah kidung yang diberi judul Wukir Polaman. Demikian pula pemberitaan di dalam Kidung Ranglawe yang menyatakan bahwa pada waktu Jaya Katong dipenjarakan di Junggaluh, ia mengubah Kidung Wukir Polaman. Setelah itu, Jaya Katwang Moksa kembali ke Kayangan. Wukir Polaman adalah nama sebuah lagu. Sejauh ditemukan dan diidentifikasikan relief cerita Kungjarakarana yang dipahatkan di teras Candi Jajagu, memuat informasi mengenai seni oleh vokal Jawa kuno. Nyanyian itu dinyanyikan oleh seorang wanita yang digambarkan duduk bersimpuh di deretan pertama, diikuti oleh peniup bangsi atau seruling tegak, dan dua orang pemetik dawai wina serta pemetik dawai celempung, varian kecapi. Identifikasi bahwa perempuan itu adalah pelantun nyanyian diketahui dari perbandingan dengan kakawin Kunjarakarna Damakatana yang menyatakan bahwa para Gandarwa memamerkan kepiaujanya dalam menyanyi dan memainkan instrumen musik pengiring pada upacara Dewa Puja di Bodhicitta. Hal ini memberi petunjuk bahwasanya nyanyian yang disajikan itu berupa himne pujian yang diperuntukkan bagi Waricana dengan iringan dengan dua wina, celempung, dan bangsi. Terdapat lebih dari sebutan untuk seni vokal dalam sumber data tekstual Jawa kuno, di mana dijumpai beragam istilah bagi seni musik vokal seperti widu, gita, kidung, sindi, serta gerong. Dapat pula ditambahkan beberapa istilah lain dalam hal tertentu menunjukkan kepada seni musik vokal seperti palupui, maheli, hungkara, angawat, rinengo, dan lampuran. Yang besar kemungkinan berarti penyanyi jalanan. Mereka disebut demikian adalah seniman yang menjual jasa seni suara dengan mengembara dari suatu tempat ke tempat lain, sehingga dikenal dengan sebutan ambarang. Sebutan yang lebih mudah adalah embarang atau kesenian barangan. Sebutan kuno ini baginya adalah hamen-amen, yakni menjajakan seni secara berkeliling, yang kini lazim dinamain ngamen. Yang pertama ada bawa atau bowo. Bawa atau yang kerap disebut sebagai nembang atau punyekar bisa diawali dengan tembang-tembang macapat seperti tembang dendang gulo, tembang mijil, tembang mas kumambang, dan sebagainya. Bawa biasanya disebut juga sebagai pengganti dari pambuko. Bawa adalah vokal sebagai pembuka sebelum suatu gending atau irama musik dimainkan. Biasanya bentuk bawa mengambil bentuk macapat yang memiliki struktur guru gatra, guru lagu, dan guru wilangan. Untuk lebih jelasnya, saya akan menampilkan video vokal dari bawa tersebut. Ngambara ing awang-awang hanglangut bebasan tanpa
Yang kedua ada celok. Celok adalah tembang Jawa yang disebut sebagai buko untuk mengawali daripada iringan atau lagu yang akan dibawakan atau dipentaskan. Biasanya buko ini diambil dari sebagian cakepan, yakni suara penyanyi atau penembang lebih dahulu terdengar tanpa diiringi suara instrumen. Inilah kenapa celok disebut sebagai pamuko. Untuk lebih jelasnya, saya akan menampilkan video dari vokal celok tersebut. Celuk ini sebagai buko untuk mengawali daripada iringan tersebut. Misalnya kita buko Capring Gunung, dek zaman berjuang. Jadi iringan instrumennya itu belum mengiringi, suaranya lebih dahulu. Yang ketiga ada senggakan. Senggakan adalah bentuk irama atau lagu lain yang dimasukkan dalam suatu iringan instrumen. Senggakan adalah vokal yang menyela di dalam sindenan atau gerongan yang terbentuk rangkaian kata-kata dengan makna tertentu. Senggakan pada umumnya dilakukan oleh sejumlah pengrawit atau wiraswara, atau bahkan dilakukan oleh pasinden yang bukan vokal tunggal. Untuk lebih jelasnya, saya akan menampilkan video dari vokal senggakan berikut. Misalnya seperti lagu Sinong Pari Jodoh aja. Nulat dolaku utama. Ini lagunya. Senggaannya apa? Sing kakung seniman, sing putri seniwati. Itu disebut senggaan. Yang keempat ada gerong. Istilah gerong antara lain menunjuk kepada seni musik vokal, khususnya paduan suara dengan iringan gamelan. Dalam bahasa Jawa Baru, istilah ini mempunyai arti yang lebih khusus lagi, yaitu kor pria yang diiringi dengan gamelan untuk membedakan dengan sindenan yang merupakan nyanyian para wanita. Kata gerong mempunyai arti lain selain kor pria, yaitu waditra untuk mengiringi nyanyian. Untuk lebih jelasnya, saya akan menampilkan video dari vokal gerong tersebut. Yang kelima ada pasinden. Waranggana atau yang kerap disebut dengan pasinden atau sinden adalah sebutan untuk wanita yang bernyanyi mengiringi orkestra gamelan. Sinden berasal dari kata pasinden yang memiliki arti kaya akan lagu atau yang melantunkan atau menyanyikan lagu. Wara berarti seorang wanita dan anggana berarti sendiri. Untuk lebih jelasnya, saya akan menampilkan video dari vokal pasinden tersebut. Sinden bermain di nada-nada pentatonik. Nada pentatonik ada dua, ada pelok dan ada slendro. Peloknya seperti ini. Namo lu ro ji nam. Jadi kalau di pelok itu memiliki jarak yang tidak sama, ada yang dekat, ada yang agak lebar. Tapi kalau slendro memiliki jarak yang sama. Namo loro jinam. Yang keenam ada tembang Jawa. Dalam bahasa Jawa, menyanyi disebut dengan tembang atau sekar. Dalam buku tuntunan karawitan, dia menyebutkan tembang ialah sekar utawi tembang punika pangolahing seni suara ingkang kala rasaken kalian wewatoning lagu sarta wilanganipun. Yang artinya, sekar atau lagu adalah pengolahan seni suara yang disesuaikan dengan ikatan lagu dan hitungannya. Senada dengan endra suara, ia menyebutkan tembang atau sekar ialah ikatan karangan awewaton guru lagu serta guru wilangan apadene kanthi lelagon, yang artinya ikatan karangan terikat sejak akhir serta suku kata dengan lagu-lagunya. Untuk lebih jelasnya, saya akan menampilkan video dari vokal tembang sebagai berikut. Sore kaki
ana telongan kang jagat. Dan yang terakhir atau yang ketujuh ada gita. Kata gita dipinjam dari bahasa Sanskerta yang secara harafiah berarti lagu. Istilah gita ini bersinonim dengan kidung dalam bahasa Jawa kuno. Meski bisa berarti lagu pada umumnya, namun terdapat kutipan-kutipan di mana kata gita disebutkan bersama dengan kata kakawin, seperti dijumpai dalam kitab Baratayuda yang kemungkinan menunjuk kepada lagu dalam metrum Jawa. Dengan demikian, kata gita menunjuk kepada lagu dalam arti umum atau dalam hal tertentu, bisa juga berarti lagu di dalam metrum Jawa. Apabila kata gita ataupun kata jadiannya menunjuk pada nyanyian atau menyanyi, maka kata gitada menunjuk kepada penyanyi. Teknik sindenan. Unsur penting yang terkait dengan teknik sindenan yaitu menyangkut teknik luk, wilet, gregel, angkatan, seleh, dan teknik pernafasan. Yang pertama ada wilet. Wilet adalah suatu teknik penyuaraan sebagai suatu pengembangan cengkok tertentu dengan variasi melalui satu atau beberapa nada. Yang kedua ada teknik luk. Luk adalah suatu teknik penyuaraan suatu pengembangan dari cengkok tertentu dengan mengadakan tambahan satu atau dua nada di atas atau di bawah lintasan cengkok dasar ataupun berupa nada yang berjarak satu nada atau lebih yang merupakan satu kesatuan. Ketiga, teknik gregel. Teknik gregel adalah suatu teknik penyuaraan sebagai pengembangan dari cengkok tertentu dengan mengadakan pengolahan terhadap satu nada yang digetarkan, dan nada itu biasanya dua nada di atas nada lintasan atau nada seleh cengkok. Yang keempat ada teknik angkatan. Teknik angkatan dimaknai sebagai suatu teknik penyajian vokal sindenan yang menunjukkan pada tempat dimulainya sajian teks pada suatu geding. Teknik ini oleh kalangan pesinden dianggap hal yang sangat penting karena merupakan salah satu faktor yang menentukan estetika dalam sindenan. Yang kelima ada teknik seleh. Kata seleh bermakna meletakkan atau menaruh. Pada pengertian yang lebih spesifik, kata seleh sering difungsikan dalam dunia karawitan, yakni garap sajian instrumen, baik yang berbentuk melodi, cengkok, atau ritme menuju pada nada tertentu. Yang keenam ada teknik pernafasan. Pernafasan yang dimaksud adalah letak pemenggalan kata pada cakepan yang disajikan dalam teknik sajian vokal sindenan. Teknik ini pada dasarnya dilakukan oleh pesinden dalam mengatur pernafasan dalam rangka membangun keutuhan dalam setiap menyajikan cengkok-cengkok sindenan. Konsep sindenan antara lain mungguh, ngeledeki, lelewa, pas, ngenongi, ngengandul, selingan, dan adengan. Yang pertama itu ada mungguh. Di kalangan karawitan Jawa, dimaknai sebagai kesesuaian garap dengan konteksnya. Dalam sindenan, kerja semacam ini sangat penting karena dengan konsep mungguh ini tujuan dari penggarapan gending secara total akan tercapai. Mungguh juga berkaitan dengan karakter gending dan karakter suara. Yang kedua itu ada ngeledeki. Seorang sinden dengan bekal suaranya bisa menarik perhatian pengagumnya. Menarik di sini dapat dicapai dengan beberapa cara, yang salah satunya adalah dengan mengolah wiledan sesuai dengan karakter geding yang disindeni. Yang ketiga ada lelewa. Digunakan untuk menyebut karakter suara
atau cara melantunkan vokal baik pria maupun wanita. Khusus untuk sindenan, pengertian lelewa ini berkaitan dengan karakter suara dan cara seseorang pesinden dalam mengolah dan melantunkan vokal sindennya. Disadari atau tidak, lelewa sudah dengan sendirinya ada pada setiap pesinden. Yang keempat ada pas. Pertama, pas artinya seleh akhir sindenan yang harus bersamaan dengan balungan seleh yang dituju atau harus tepat. Kedua, pas dalam arti cengkok sindenan sesuai dengan karakter geding yang disindeninya. Ketiga, pas dalam arti tempat, yaitu penempatan teks yang digunakan sesuai dengan kelaziman yang berlaku. Wangsalan ditempatkan pada posisinya, abon-abon difungsikan sebagai selingan. Yang kelima ada ngenongi. Ngenongi seleh sindenan yang tidak bersamaan dengan seleh nada atau disebut meleseti. Meleseti adalah seleh sindenan yang terletak sedikit di belakang nada seleh balungan. Hampir semua jenis sindenan sarambahan atau umum selalu menggunakan teknik ini. Yang keenam ada ngandul. Sindenan yang mengikuti alur instrumen atau ricikan yang diacu seperti rebab, kendang, gender barung, bonang barung, dan balungan. Istilah ngandul sebenarnya lebih berkonotasi negatif karena ditujukan kepada pesinden yang kurang menguasai geding dan membaca notasi. Meskipun berkonotasi negatif, tetapi teknik ngandul pada kasus tertentu dibutuhkan pesinden ketika nyinden geding. Dampak dari sindenan ngandul adalah sindenan ngelewer. Yang ketujuh ada selingan. Selingan dalam sindenan biasa digunakan untuk menyebut garap gending saat digarap mandek. Pada umumnya ketika geding digarap mandek selalu disajikan sindenan ambengan atau gawan geding atau gawan cengkok. Pada umumnya, andengan selingan diambil dari sekar mecapat. Pada saat menyajikan andengan selingan inilah pada umumnya para pesinden memiliki kesempatan untuk menampilkan kebolehannya dalam mengolah luk, wilet, dan gregelnya. Yang kedelapan ada andengan. Andengan atau madek dimaknai sebagai sajian geding yang digarap berhenti pada tempat tertentu, tetapi bukan berarti telah selesai, melainkan leren atau istirahat. Ketika geding leren, sindenan yang mengikuti irama gamelan itulah yang dimaksud dengan adengan. Yang kesembilan ada sebutan. Ngedingi dimaknai sebagai interpretasi seorang pesinden terhadap sajian geding yang biasa membangun kualitas estetika ngeding yang digarapnya. Di dalam masyarakat karawitan tradisional Jawa, seorang pesinden disebut ngedingi apabila vokal sindennya sudah mampu berperan membangun kualitas estetika ngeding. Nah, pada tradisi Jawa memiliki tangga nada, yaitu tangga nada pentatonik, yaitu tangga nada do, mi, fa, sol, si. Dan mereka memakai tangga nada pentatonik. Saya akan menjelaskan fungsi dan makna vokal tradisi Jawa. A. Kidung atau mantra. Kidung merupakan sebuah sajian dalam bentuk vokal yang menjadi sebuah perantara dalam doa, ucapan syukur, bahkan penyembahan untuk leluhur yang sebagian besar masyarakat Jawa masih mempercayai ritual tersebut. Dapat dideskripsikan, kidung atau nyanyian Jawa memiliki syair-syair yang disebut mantra-mantra. Tersebut dipercaya mempunyai kekuatan spiritual yang mengandung sumber perantara dan fungsi tersendiri, dengan capaian makna yang akan disajikan dalam upacara yang dilakukan
B. Fungsi kidung. A. Fungsi referensia. Menurut Wauk, bahwa ia menyatakan kidung ialah mempunyai pengantara atau pesan tersendiri untuk menyampaikan mantra-mantra yang berisi sebuah pesan yang disajikan secara kondisional pada masing-masing upacara adat. Maksud pesan dalam fungsi di atas merupakan kajian ini atau kidung menjadi sarana komunikasi yang secara alamiah dengan terkandung ilmu spiritual dengan sebuah iringan musik yang terkemas dalam beberapa syair dan nada di dalamnya. B. Fungsi putik. Fungsi putik mempunyai fokus pada bentuk bahasa yang menonjolkan aspek keindahan. Mantra kidung berbentuk tembang, maka fungsi putik sangat dominan dalam kesenian ini. 2. Makna kidung dalam vokal tradisi Jawa. Mantra dalam kidung kesenian Jawa yang berarti syair yang dimana artian mantra memiliki sebuah pesan yang hendak disampaikan kepada segala hal dalam upacara tersebut. Mantra yang dikenal sebagai penguat dalam kidung yang menjadi kepercayaan masyarakat Jawa dalam kesenian ini. Banyaknya masyarakat bertolak belakang terhadap mantra yang dibuat dalam kesenian ini. Dengan artian masyarakat dahulu mempercayai ini sebagai simbol kegiatan yang mengandung religius tetapi diiringi dengan kekuatan magis atau spiritual di dalamnya. Pada umumnya, masyarakat di zaman itu menyalahgunakan mantra diciptakan menjadi sarana keuntungan sendiri. Maksud dari sarana keuntungan sendiri ialah di mana masyarakat mempercayai mantra kidung menjadikan mereka sebagai penguat diri dalam melakukan beberapa hal-hal yang dilakukan bersifat merugikan diri dan masyarakat sekitar. Masyarakat banyak menyalahgunakan mantra tersebut dengan keuntungan pribadi dengan menggunakan mantra untuk memperkaya diri, menyakiti manusia, dan melakukan tindakan yang salah dengan perantara ilmu gaib atau disebut dengan menggunakan jin. Dari beberapa mantra dalam kidung tradisi Jawa dapat kita ambil di kesenian kidung mantra Weda, di mana mantra ini adalah sebuah mahakarya dari tokoh ulama yang berasal dari tanah Jawa, yaitu Sunan Kalijaga. Mantra Weda dilantukan untuk sarana doa yang berisi pujian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Gusti Nabi Muhammad, untuk memanjatkan doa yang sering dilakukan oleh masyarakat Jawa untuk menghindarkan bala bencana yang akan datang pada tahun yang akan datang. Mantra Weda merupakan nyanyian atau kidung yang dinyanyikan pada hari tertentu, yaitu di hari pada masuknya Tahun Baru Islam atau Muharram. Masyarakat Jawa lebih mengenal malam 1 Muharram adalah malam 1 Suro, yang dimana malam Tahun Baru Islam yang di malam tersebut disambut oleh masyarakat Jawa dengan melakukan kidung atau berisi doa untuk melakukan kegiatan kolak bala. Beberapa potongan syair dalam kidung tersebut ana kidung romekso ing wengi teguh hayu luputa ing larah luputa bilahi kabeh jin setan datan purun peneluh tan wana wani niwaw panggawe ala gunanin wong luput geni atamehan tirta. Di syair ini dapat dimengerti bahwasanya di malam 1 Suro memiliki kejanggalan yang amat banyak menurut masyarakat di Jawa, di mana malam tersebut banyaknya gangguan jin, bahkan kejadian aneh yang dialami masyarakat sekitar. Dapat dideskripsikan dengan adanya mantra tersebut, masyarakat mempercayai dengan membaca mantra tersebut masyarakat terbebas dari segala kejahatan dan kejadian bencana dengan memanjatkan doa dengan cara berkidung yang menjadi sarana perantara bagi masyarakat di tanah Jawa. Di sini saya akan menjelaskan beberapa alat musik dari etnis Jawa. Yang pertama itu gendang. Gendang atau kendang adalah alat musik yang dimainkan dengan cara dipukul atau ditepuk menggunakan telapak tangan. Musik gendang ini terbuat dari kayu dan kulit. Bahan yang sering digunakan untuk membuat gendang ini adalah kayu nangka atau cebet atau kayu kelapa. Sedangkan kulit yang digunakannya biasanya itu kulit kambing dan kulit kerbau. Banyak dipilih untuk bahan kendang yang disesuaikan dengan jenis nada yang dihasilkan. Fungsi kendang dalam ensemble gamelan Jawa yaitu untuk mengatur tempo dan irama lagu dalam permainan ensemble gamelan. Yang kedua yaitu adalah bonang.
Bonang adalah instrumen musik yang dimainkan dengan cara dipukul dengan menggunakan pemukul khusus. Pemukul khusus yang dimaksudnya itu semacam pemukul yang dilapisi dengan kain. Bonang terbuat dari perunggu, kuningan, dan besi. Dalam gamelan Jawa dikenal dengan istilah bonang barung dan bonang penerus. Perbedaan antara bonang barung dan bonang penerus terletak dari ukuran serta fungsi keduanya. Bonang barung berukuran lebih besar dan beroktaf tengah hingga tinggi, berfungsi sebagai pembuka dan penuntun dari sebuah lagu. Yang ketiga yaitu alat musik Jawa, yaitu demung. Demung merupakan alat musik tradisional Jawa Tengah yang bentuknya sama seperti saron, hanya memiliki ukuran yang lebih besar. Dalam satu pertunjukan gamelan biasanya terdapat minimal 2 demung, yaitu demung laras slendro dan demung laras pelok. Yang keempat yaitu kenong. Kenong adalah alat musik tradisional Jawa Tengah yang berfungsi sebagai penentu batas gatra dan penegas irama. Kenong dibunyikan dengan cara dipukul. Bentuk kenong hampir sama dengan bonang, hanya saja ukurannya lebih besar. Alat ini dipukul menggunakan alat pemukul kayu yang dililitkan kain. Yang kelima yaitu gambang. Gambang merupakan alat musik tradisional Jawa Tengah yang terbuat dari bahan kayu, berbentuk rangkaian atau deretan bilah-bilah nada yang berjumlah 20 bilah. Cara membunyikan gambang adalah dipukul dengan menggunakan tabuh khusus gambang. Fungsi gambang dalam sajian karawitat sebagai anggrengga lagu. Yang ke-6 yaitu selentem, merupakan salah satu instrumen atau alat musik tradisional dari Jawa Tengah. Musik tradisional dari Jawa Tengah yang terdiri dari lembaran logam tipis yang diuntai dengan tali dan direntangkan di atas tabung-tabung. Dibunyikan dengan cara dipukul dan menghasilkan dengungan rendah atau gemak yang mengikuti nada saron, ricik, atau balungan. Yang ke-7 yaitu saron atau yang biasa disebut juga ricik. Adalah salah satu instrumen gamelan yang termasuk keluarga balungan yang dimainkan dengan cara dipukul. Saron terbuat dari lembaran logam, sedangkan pemukulnya terbuat dari kayu. Cara menabuhnya ada yang biasa sesuai nada yang imbal, atau menabuh bergantian antara saron 1 dan saron 2. Cepat lambatnya dan keras lemah penabuhnya tergantung pada komando dari kendang dan jenis gendingnya. Dalam memainkan saron, tangan kanan memukul wilahan atau lembaran logam dengan tabuh. Lalu tangan kiri memencet wilahan yang dipukul sebelumnya untuk menghilangkan dengungan yang tersisa dari pemukulan nada sebelumnya. Teknik ini juga disebut dengan mematet atau kata dasar patet, yang artinya dalam bahasa Indonesia yaitu pencet. Tari gerak dasar tradisi Jawa. Gerak pada tarian tradisi Jawa biasanya tertuju pada gerakan yang tumbuh dan berkembang di keraton atau istana. Setiap gerakan yang berkembang di keraton memiliki aturan, makna, serta filosofi tersendiri. Beberapa gerakan dasar tradisi Jawa adalah sirnik, sabetan, hoyok, lumaksana, kengser, seblak sampur, dan ulap-ulap. Gerakan tradisi Jawa memiliki ciri khas gerakan yang lembut. Gerakan tari merupakan unsur utama dari tari. Dalam menari, tentunya kita membutuhkan gerakan untuk mengekspresikan perihal maksud dari tarian yang akan kita pertunjukkan melalui gerakan. Dalam menari, kita juga harus mengetahui dasar-dasar gerakan terlebih dahulu. Gerak dasar tari daerah Jawa. Gerak dasar tarian tempat Jawa mempunyai keragaman yang berbeda-beda. Keragaman gerak tari di tempat Jawa yakni sebagai berikut. A. Gerak tari tempat Surakarta bersifat dinamis dan komunikatif. B. Gerak tari tempat Yogyakarta bersifat kaku dan beribawa. C. Gerak tari tempat Jawa Timur bersifat lincah dan keras. Saya akan menjelaskan gerak-gerak dasar tari tempat Jawa. Yang pertama ada ngiting dan ukel. Ngiting dan ukel adalah gerakan tangan dalam tarian Jawa. Gerakan tangan tersebut berupa putaran tangan pada pergelangan tangan. Kita bahas gerakan yang kedua. Gerakan yang kedua adalah seblak. Seblak adalah gerakan tangan yang membuang selendang dari pangkal ikatan selendang sampai merentang lurus di samping badan. Kemudian arahkan selendang ke arah belakang. Kita lanjut ke gerakan yang ketiga. Gerakan yang ketiga adalah kebyok. Gerak kebyok adalah gerakan tangan
dengan menggunakan selendang yang dihentakkan ke pergelangan tangan sehingga selendang menyangkut di pergelangan tangan. Yuk sama-sama kita bahas gerakan yang keempat. Gerakan yang keempat adalah gerak kebiak. Kebiak adalah gerakan tangan dengan menggunakan selendang yang dihentakkan atau dibuang sehingga selendang lepas dan tidak lagi menyangkut di pergelangan tangan. Gerak kebiak dilakukan setelah gerakan kebiok. Kita bahas gerakan yang kelima. Gerakan yang kelima namanya adalah ngembat. Gerak ngembat adalah gerakan tangan dengan memegang selendang dengan sikap jari-jari niping. Kita lanjut sama-sama yuk ke gerakan yang keenam. Gerakan yang keenam adalah ulap-ulap. Gerak ulap-ulap terdiri atas gerak ulap-ulap kanan dan ulap-ulap kiri. Gerak ulap-ulap terbagi atas dua tadi kan. Jadi kita bahas satu persatu ya. Yang pertama gerak ulap-ulap kanan. Gerak ulap-ulap kanan adalah gerakan tangan kanan menekuk di depan kening, pergelangan tangan menekuk dan jari-jari melenting. Sedangkan tangan kiri menekuk di depan pinggang. Kita bahas gerak ulap-ulap kiri ya. Gerak ulap-ulap kiri adalah gerakan tangan kiri yang menekuk di depan kening, pergelangan tangan menekuk dan jari-jari melenting. Sedangkan tangan kanan menekuk di depan pinggang. Kita bahas gerakan yang ketujuh ya teman-teman, atau gerakan yang terakhir. Gerakan yang terakhir adalah cancer. Gerak cancer adalah gerakan kaki dengan cara mengingsut, geser, dan buka tutup telapak kaki ke arah kanan dan kiri. Terima kasih. Kita lanjut ke materi selanjutnya. Di sini aku akan menjelaskan beberapa pakaian adat yang ada di Jawa. Pertama ada pakaian adat kebaya. Pakaian adat kebaya ini pada awalnya digunakan oleh para bangsawan saja dan juga para orang-orang penting yang ada di daerah Jawa, khususnya wanita. Nah, untuk pakaian ini semakin berkembangnya zaman, pakaian ini sudah semakin sering kita temukan, bahkan sudah menjadi pakaian sehari-hari oleh masyarakat Jawa. Untuk bahan dari pakaian ini terbuat dari kain katun tipis atau kain nilon tipis yang di bagian dadanya diberikan hiasan brokat. Untuk bagian dalamnya menggunakan aksesoris kemben sebagai penutup dada, dan juga ada taking pinjung dan stagen yang untuk mengikat pinggang dan juga perutnya. Untuk bagian bawahannya itu menggunakan kain jarik panjang sebagai rok atau bawahannya, dan untuk bagian kepala atau atasan menggunakan konde. Nah, konde ini juga diberi hiasan, beberapa hiasan bunga melati. Yang kedua ada pakaian adat Jawi Jangkep. Pakaian adat Jawi ini merupakan pakaian khas pengantin pria, di mana pakaian ini para pria menggunakan bawahan kain jarik panjang yang dililitkan ke pinggang, dan banyak motif bunga pada kain Jawi Jangkep ini. Nah, untuk sebagai aksesoris tambahannya, biasanya para pengantin pria itu menggunakan penutup kepala atau yang disebut dengan blangkon, dan juga ada keris yang disisipkan di bagian belakang kain jarik. Yang ketiga ada pakaian adat basahan. Pakaian adat basahan merupakan warisan dari Kerajaan Mataram kuno, di mana pakaian ini pada dasarnya tidak memakai atasan. Nama riasan dari pakaian basahan ini adalah Paes Ageng Kanigaran. Nah, maksud dari bertelanjang dada bagi pengantin pria yaitu melambangkan kemewahan, di mana untuk bawaannya sendiri mereka memakai kain dodot yang dipakai sampai menutupi pusar mereka. Untuk bagian kepalanya sendiri biasanya pengantin pria itu menggunakan kuluk sebagai penutup kepalanya, dan tidak lupa juga mereka menggunakan keris yang melambangkan kekuatan. Untuk wanita pada dasarnya wanita itu menggunakan kemben untuk sebagai penutup bagian dadanya, dan pengantin pria maupun pengantin wanita sama-sama menggunakan kalung yang dihiasi dengan beberapa bunga melati sebagai lambang mereka sedang menyerahkan diri kepada Tuhan. Yang keempat ada jenis-jenis batik. Nah, batik ini sudah paling umum kita temukan. Nah, di sini saya akan menjelaskan beberapa jenis batik yang ada dari Jawa. Yang pertama itu ada batik Sidowirajat.
Nah, batik ini merupakan batik yang digunakan untuk acara pernikahan, di mana batik ini digunakan dan diberikan oleh mertua kepada anak dan calon menantunya, yang melambangkan supaya mereka kedepannya hidup bahagia, semua harapan mereka tercapai, dan mendoakan hal-hal yang baik untuk kehidupan rumah tangga yang baru, anak dan calon menantu atau calon menantu mertua tersebut. Yang kedua ada batik cakar ayam. Batik cakar ayam bermakna pemberian dari orang tua kepada anaknya, yang memiliki arti supaya nantinya anaknya memiliki kehidupan yang baik serta mandiri dan bisa menafkahi kebutuhan rumah tangganya. Namun bukan cuma untuk pengantin itu, bahkan sampai keturunan anak tersebut. Selanjutnya ada batik Gragewulu. Batik Gragewulu itu merupakan batik yang sudah lazim dan sering kita gunakan sehari-hari. Nah, untuk motif batik itu sendiri bermakna bahwa setiap orang harus memiliki cita-cita dan tujuan hidup untuk selalu bersemangat dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Selanjutnya ada batik Parangkusumo. Batik Parangkusumo itu artinya batik yang biasanya digunakan oleh para bangsawan, yang berarti memperoleh kedudukan dan supaya dijauhkan dari segala mara bahaya oleh Sang Maha Kuasa. Dan yang terakhir ada pakaian sarjan. Nah, pakaian sarjan dari Jawa ini merupakan pakaian yang biasa digunakan oleh kaum pria, di mana kain sarjan ini memiliki motif garis-garis yang melambangkan kesederhanaan. 6 ada beskap. Beskap merupakan pakaian adat Jawa Tengah yang biasanya digunakan oleh kaum laki-laki, di mana baju adat tersebut mempunyai beragam warna, tapi warna dasar dari baju adat ini adalah warna hitam atau polos. Beskap merupakan baju adat yang didesain dengan sederhana dan mempunyai kerat tanpa lipatan, di mana keunikan dari baju adat ini adalah ukiran potongan depan yang tidak simetris. Adapun tujuan dibentuknya dengan menggunakan potongan tersebut adalah sebagai bentuk antisipasi penggunaan aksesoris senjata tradisional, yakni keris. Selain pada potongan baju yang miring, keunikan baju adat ini juga terletak pada kancing yang dibuat dengan pola menyamping, di mana pada umumnya pengguna beskap akan didampingi dengan menggunakan jarik bercorak batik khas Jawa Tengah pada bagian bawahnya. Selanjutnya, nomor 7, Kandigaran. Kandigaran merupakan pakaian adat Jawa Tengah yang dulunya hanya bisa digunakan oleh para raja, tetapi pada saat ini sudah banyak penggunaan baju adat ini dalam acara pernikahan. Ciri khas dari baju adat Kandigaran adalah penggunaan dari songkok yang memanjang ke atas, di mana atasan dari baju adat ini terbuat dari bahan kain beludruk yang mempunyai warna gelap dengan berbagai macam efek kilap, sehingga akan menambahkan kesan lebih elegan. Sedangkan pada bagian bawahnya biasanya akan menggunakan dodotan atau kampu. Dodotan biasanya digunakan bukan hanya dililitkan pada pinggang saja, melainkan juga akan disampirkan ke bawah tangan. Kedelapan ada jarik. Jarik merupakan kain serbaguna yang bisa digunakan untuk apapun, baik itu pakaian, gendong bayi, alas tidur, atau bahkan pakaian adat, di mana jarik tersebut mempunyai makna sebagai tingkatan hidup. Dulunya pengguna jarik bisa digunakan baik itu pria dan wanita dalam kehidupan sehari-hari. Tapi seiring dengan perkembangan waktu, jarik ini hanya digunakan pada orang tua atau yang digunakan hanya pada saat menghadiri suatu acara tertentu. Yang kesembilan ada kemben. Kemben merupakan baju yang digunakan sebagai kelengkapan dari pakaian adat Jawa Tengah, di mana biasanya kemben digunakan sebagai penutup dada wanita. Baju ini terbuat dari kain yang dililitkan pada pinggul. Yang ke-10 ada kuluk, sama fungsinya seperti blankon, yaitu sebagai penutup kepala pada pria. Hanya saja bentuk dari kuluk lebih tinggi dan strukturnya lebih kaku. Penggunaan kuluk ini diselaraskan dengan pemakaian pakaian basahan atau kandigaran, dan dulunya dipakai oleh para raja atau sultan. Saat ini penutup kepala ini hanya digunakan saat acara pernikahan oleh mempelai pria. Baik, selanjutnya rumah adat tradisi Jawa. A. Rumah adat Jawa Tengah. 1. Rumah adat Joglo. Rumah adat Jawa Tengah dikenal dengan sebutan Joglo, di mana rumah adat ini menjadi yang paling terkenal dan menjadi simbol bangunan Jawa. Istilah Joglo sendiri memiliki asal kata taju dan loro. Maknanya adalah penggabungan dua taju. 2. Rumah limasan. Sesuai dengan namanya, rumah ini memang memiliki atap berbentuk limas.
Atapnya memiliki 4 sisi dan hampir mirip dengan rumah dari Sumatera Selatan. Ada beragam rumah limasan seperti Gaza Mungkur, Gelabang Nyander, Semang Pindohong, dan Lawakan. 3. Rumah Pangkang Teh. Ciri khas paling mudah dikenali dari rumah adat satu ini adalah 6 tiang panjang yang memiliki penyangga atap di bagian depan. 4. Rumah kampung. Rumah kampung yang menjadi salah satu rumah tinggal yang banyak dipakai masyarakat Jawa Tengah. Berbeda dengan joglo yang banyak digunakan masyarakat menengah ke atas. Rumah kampung lebih banyak dipakai oleh masyarakat biasa seperti para petani, pekerja pasar, atau peternak. B. Rumah adat Jawa Barat. 1. Rumah Julang Ngapak. Rumah adat Jawa Barat yang akan dibahas pertama adalah Imah Julang Ngapak. Atap rumah ini mirip dengan burung yang sedang mengepakkan sayapnya, sehingga dinamakan juga dengan Julang Ngapak. 2. Rumah adat Perahu Umurep. Seperti namanya, rumah Sunda ini berasal dari kata perahu yang berarti perahu dan umurep yang berarti terkurap. 3. Imah Bedak Heu. Rumah adat Badak Heu yang artinya badak menguap. Sama seperti rumah adat sebelumnya, namanya disesuaikan dengan bentuk rumah. 4. Rumah adat Togong Anjing. Nama Togong Anjing dipilih lantaran rumah adat ini memiliki atap yang menyerupai anjing yang duduk. Dalam bahasa Sunda, anjing yang sedang duduk disebut tojok anjing. 5. Rumah adat Jelopong. Dalam istilah Sunda, jelopong berarti terkulai lurus atau tergolek. Nama ini dipilih karena desainnya sederhana dan menampilkan rumah yang seolah tergolek begitu saja. 2. Rumah adat Using. Rumah adat ini tepatnya bisa ditemukan di Banyuwangi, bagian timur Pulau Jawa yang berbatasan dengan Selat Bali. 3. Rumah adat Jawa Timur. 1. Rumah adat suku Tengger. Suku Tengger merupakan sekelompok masyarakat yang ada di lereng Gunung Bromo, Ranupane, Jalumalang, Jawa Timur. Sekian dan terima kasih. Sekian penjelasan dari video kami. Jika ada kesalahan di video kami mohon maaf.